Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan clean arsitektur atau arsitektur bersih yang dibuat oleh Uncle Bob Martin yang akhir-akhir ini cukup banyak merata di Indonesia, terutama di startup dan juga enterprise. Kayaknya kalau enterprise sih udah lama ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya clean arsitektur ini juga sudah lama dibentuknya di tahun 2012 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat clean arsitektur tuh sebenarnya adalah uh, separation concern atau uh, pemisahan fungsi-fungsi dari sebuah framework kerja sehingga kita dapat mudah memaintainnya dalam jangka waktu yang lama. Ini juga sebenarnya pattern-pattern atau yang uh, pola kerja best practice yang sebenarnya sudah diterapkan di enterprise arsitektur ya. Apa sih enterprise? Misalnya enterprise itu sebenarnya ERP sih. Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? Sebenarnya ERP itu kalau di perusahaan besar kita mau belanja, terus kita mau beli barang, ataupun kita mau maintain customer, vendor, terus keuangan. Nah itu kan banyak modulnya ya sebenarnya ya. Nah bagaimana supaya modul-modul itu bisa di-maintain dalam jangka waktu yang panjang dan juga beradaptasi dengan uh, proses bisnis yang cepat berubah. Nah, sehingga terbentuklah framework yang uh, memisah-misahkan fungsi antar layernya. Nah, salah satu yang lagi booming sekarang ialah the clean architecture. Jadi di sini tuh sebenarnya ada uh, 4 ya kalau di sini kan kelihatannya ya. Tapi sebenarnya ada 3 sih ini. Jadi kalau misalnya kita lihat uh, layernya atau lapisannya itu ada entity, use case, terus ini kita lihat di sini ada enterprise business rule, entities, application business rule, sini use case, terus interface adapter di sini, dan juga yang terakhir framework atau driver. Jadi sebenarnya kalau di layer yang paling bawah ini tuh kelas atau entitas atau model gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat sales order, kita bisa menganalogikannya ini adalah kelas produk misalnya. Yang di dalam produk itu ada propertinya banyak gitu kan, ada nama produk, ada uh, ID produk, terus ada uh, misalnya diposting kemana nantinya, ke accountingnya, terus ada dan banyak macamnya ya. Di sini misal produk. Terus di use case-nya di sini. Use case tuh sebenarnya ini adalah layer bisnis yang ngaitnya langsung ke modulnya. Misalnya kalau misalnya di sini sales order, use case-nya apa? Use case-nya adalah membuat sales order misalnya insert. Maka di dalam metode insert-nya ini ada dependensi entity sini. Jadi semakin keluar nanti semakin keterkaitan antara layer bawahnya. Oke, di sini terjadi proses insert, update, delete, dan juga beberapa informasi bisnis yang berkaitan dengan service lain. Misalnya, untuk nginsert ini harus juga nginsert di sistem lain, maka di use case inilah sebenarnya diaturnya gitu. Oke, di sini. Lalu setelah use case di sini di depannya ada yang hijau ini adalah controller atau presenter gateway. Nah, disinilah yang hijau ini sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem kita. Misalnya di sini kan dalam kasus sales order misalnya kita menggunakan interface-nya itu web. Jadi misalnya dibangun dengan PHP mungkin atau ASP.NET atau banyak hal gitu ya. Ataupun bisa jadi bukan web tapi benar-benar cuma service aja. Kayak misalnya service yang akan nanti dikonsum sama Android gitu. Jadi di layer ini tuh bersentuhan dengan framework lain. Atau di sini juga bisa menjelaskan bahwa nanti ini service ini dikonsum oleh
front end developer gitu. Jadi back end developer dari entities, use case, controller, sampai sini. Nah, balikannya apa? Balikannya bentuknya data. Oh, datanya nanti gimana konsumnya? Beda lagi. Di layer yang atasnya lagi. Misalnya pakai UI atau pakai device atau pakai web gitu. Kenapa sih harus dipisah-pisah gini? Karena kan bisa aja kan sebenarnya dalam satu layer ini semua ini ada. Yes, bisa. Ya, cepat. Tapi dalam waktu yang lama, dalam jumlah skala yang besar, kita membutuhkan satu disiplin untuk memisahkannya agar cepat mengadopsi perubahan gitu. Contohnya apa sih? Misalnya tiba-tiba use case-nya itu berubah gitu. Misalnya saya tadinya A tambah B diganti jadi A tambah C. Nah, kita udah nggak mikirin lagi UI-nya, nggak mikirin controllernya, nggak mikirin entities-nya. Pokoknya kita fokus di proses bisnisnya, sehingga isolated layer-nya itu terjaga gitu. Kita hanya mengurusi sebuah hal pada satu layer gitu. Sebenarnya ada lagi yang tidak terlihat di sini, yaitu layernya repository. Ketika misalnya kita memencet sebuah tombol untuk mengupdate user data dari web sini. Misalnya saya pakai Android ya, di save, terus masuk ke controller panggil use case untuk nge-save, untuk update data user, terus ke entities-nya. Nah, di entity sebenarnya ada satu layer lagi, yaitu layer repository. Itu apa sih layer repository? Sebenarnya di proses bisnis ini kan nggak tahu menahu kan, dia mau nyimpen di mana, mau ini apa. Pokoknya yang saya tahu, pokoknya saya mau nge-save aja ya, mau update gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk update ini. Apakah update-nya ke database, ataupun update-nya ke service lain, atau bisa jadi update-nya ke file. Nah, sehingga kan ada interface pemisah antara use case di bawahnya lagi. Nah, makanya di situ ada repository pattern sih. Jadi repository itu sebenarnya cuma ngebakuin bahwa di layer repository itu ada insert, update, delete, select, palingnya select all. Nah, implementasinya kita bisa ubah jadi banyak. Misalnya nge-save ke Postgres, MySQL, SQL Server, atau nge-call API lain, atau nge-save ke SQLite, atau nge-save ke file, ke log. Ada banyak cara. Sehingga repository pattern ini diperlukan. Gitu. Oke, apa lagi ya? Hal ini lumrah sekali kalau misalnya aplikasi sudah sangat besar sekali. Kalau cuma aplikasi yang tidak berhubungan dengan modul-modul yang sangat banyak, kayaknya kurang tepat ya. Misalnya kayak aplikasi pengolah data machine learning nggak butuh kayak gini gitu ya. Aplikasi misalnya game nggak butuh kayak gini gitu. Ini aplikasi ini tuh sebenarnya cocok banget untuk aplikasi-aplikasi bisnis, terutama enterprise ya, terutama aplikasi yang benar-benar kayak jual beli gitu, yang modulnya banyak dan harus berintegrasi, maka ini cocok banget gitu. Tapi kalau misalnya untuk hanya satu aplikasi kecil atau machine learning ataupun yang spesifik, dia nggak mempertimbangkan layering seperti ini gitu. Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.